Sebuah lubang besar ditemukan. Di dalamnya ada 5 jasad manusia. Satu keluarga terkubur tanpa rasa iba. Warga mencium bau yang menyengat dan melihat gundukan tanah yang mencurigakan. Hingga akhirnya terlihat bagian kaki manusia yang terkubur. Ditemukan cangkul, ember, spray, dan terpal biru dengan bercak darah. Kalau kamu lihat ini dan ini, itu bukan foto dan video biasa. Mix versi B mengungkap fakta secara nyata. Sebuah desa yang biasanya tenang berubah menjadi lautan kecemasan. Di balik sawah dan ladang, sebuah rumah sederhana menyimpan rahasia yang mengerikan. Bukan sekedar rumah biasa, tapi saksi bisu tragedi kemanusiaan. Di halaman belakangnya ditemukan 5 jasad manusia. Satu keluarga terkubur tanpa rasa iba. Penemuan 5 jenazah ini bermula dari laporan warga pada hari Senin 1 September 2025 sore hari. Lokasi kejadian ini di Indramayu, tepatnya di Desa Sindang, Kelurahan Pauman, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kelima jenazah itu adalah Sahroni, Budi Awaludin, Eis Juwitasari, Ratu Hairunisa, dan Bella yang masih berusia 8 bulan. Kecurigaan warga muncul setelah komunikasi keluarga Sahroni dan tetangga terputus. Sejak Kamis pekan lalu, saat rumah korban didobrak warga, suasana di dalam rumah sepi. Dari samping rumah, warga mencium bau yang menyengat dan melihat gundukan tanah yang mencurigakan. Hingga akhirnya terlihat bagian kaki manusia yang terkubur. Saat polisi tiba di TKP, polisi langsung menggalinya dan menemukan 3 jasad dewasa dan 2 jasad anak-anak dengan kondisi yang sudah membusuk. Ami, salah satu warga yang menemukan korban pertama kali, mengaku kaget karena tetangganya ditemukan tewas dalam kondisi sudah terkubur. Menurutnya, pada dini hari tanggal 30 Agustus 2025 lalu, dia melihat ada 2 mobil pick-up berhenti di depan rumah korban. Hal itu menimbulkan dugaan bahwa peristiwa ini sudah terjadi 3-4 hari sebelum akhirnya korban ditemukan. Tak berhenti di situ, mobil sedan yang diduga milik korban ditemukan 5 km dari rumahnya. Terparkir misterius di pinggir jalan Desa Babadan. Mobil itu pun kini diperiksa sebagai barang bukti penting. Hingga kini setidaknya ada 11 saksi yang sedang diperiksa, termasuk keluarga dan tetangga korban. Kriminolog UI, Adrianus Meliala, mengatakan ada kemungkinan 3 motif dari kasus ini, yaitu dendam, adanya pertengkaran dengan motif ekonomi, dan pembunuhan yang dilakukan secara bertahap dengan motif yang berbeda, yang bisa dilakukan oleh lebih dari satu pelaku. Dan satu diantaranya dilakukan dengan motif seksual pada korban anak. Keluarga Sahroni dikenal sebagai keluarga yang dermawan. Menurut warga sekitar, Sahroni juga tidak memiliki masalah dengan warga lain. Tangisan keluarga pecah pun dengan tangis warga. Kelima jenazah disolatkan di Masjid Madaniyah sebelum akhirnya dimakamkan bersama di pemakaman keluarga. Tak ada yang menyangka keluarga dermawan itu akan berakhir dengan cara sekejam ini. Kasus ini meninggalkan luka yang dalam bagi Indramayu, bahkan bagi seluruh Indonesia. 5 nyawa hilang, 1 keluarga sirna. Keadilan memang sedang berjalan, tapi luka di hati keluarga dan masyarakat akan sulit dihilangkan. Meski bukti semakin banyak, misteri besar masih tersisa. Siapa pelaku sebenarnya?
Setelah lebih dari sepekan penuh teka-teki, akhirnya kasus ini memasuki babak baru. Polisi berhasil menangkap 2 orang tersangka, berinisial R dan P. Penangkapan dilakukan sekitar pukul 3 dini hari di wilayah Kedokan Bundar, Kabupaten Indramayu, yang ternyata merupakan salah satu rekan korban saat masih bekerja di bank. Dari keterangan sementara, keduanya mengeksekusi kelima korban secara bersamaan pada malam hari kejadian. Keduanya langsung dibawa ke Mapolres Indramayu untuk penyidikan lebih lanjut. Kasat Polres Indramayu mengatakan bahwa kedua pelaku sempat melarikan diri ke daerah Jawa Tengah. Akan tetapi karena mereka tidak tahu harus berbuat apa dalam pelariannya, kedua pelaku akhirnya memutuskan untuk kembali ke daerah Indramayu. Motif sebenarnya di balik tragedi keji ini belum terungkap. Apakah berkaitan dengan masalah keluarga, dendam pribadi, atau ada masalah lain yang lebih dalam? Penangkapan kedua tersangka ini membuat masyarakat sedikit lega. Namun pertanyaan besar masih tersisa. Apakah mereka hanya pelaku eksekusi atau ada dalang besar di balik tragedi keji ini? Kasus ini tidak hanya meninggalkan luka yang dalam bagi masyarakat Indramayu, tapi juga bagi seluruh Indonesia. Tragedi berdarah itu bermula dari urusan sederhana. Sobirin alias Ririn, seorang residivis yang pernah dipenjara karena kasus penganiayaan, sedang kesulitan hidup. Ia berniat mencari pekerjaan usai resign sebagai karyawan di sebuah bank. Ia lalu menghubungi Budi Awaludin, kawannya. Keduanya pernah bekerja di bank yang sama meski beda divisi. Kepada Budi yang memilih berjualan sembako usai keluar dari pekerjaan lamanya, Sobirin minta dicarikan kendaraan untuk dirental. Budi menyanggupi, sebuah Avanza. Harga sewa mobilnya Rp750.000. Uang disetor, kunci diserahkan. Sobirin bersemangat mau. Tapi mobil itu tak bisa dipakai lama. Mogok. Sobirin murka. Ia menuntut uangnya dikembalikan. Budi beralasan uang sudah habis untuk belanja dagangan, menambah stok di warungnya. Ia minta waktu. Permintaan sederhana, tapi bagi Sobirin yang berhati kerikil, itu terdengar seperti penghinaan. Ia menghubungi Budi, mau ketemu. Malam itu, Sobirin mengajak rekannya Prio ke rumah Haji Sahroni, orang tua Budi. "Temani aku nagih utang, 1 juta jatah kau," kata Sobirin. Tapi di balik kalimatnya, tersembunyi niat gelap. Ia sudah menyiapkan sebatang pipa besi yang kemudian berubah jadi senjata kematian. Sekitar pukul 23.30 WIB, mereka tiba di rumah Budi di Jalan Siliwangi. Hening malam segera pecah. Pertengkaran kecil berubah jadi drama darah. Sobirin menghantamkan pipa besi ke kepala Budi. Sekali, 2 kali, hingga tubuh Budi terkapar bersimbah darah. Nyawa lelaki itu melayang, hanya karena urusan sewa mobil. Citra dari Mix Versi B pamit undur diri. Kalau kamu suka sama video-video kita, tekan like, komen, subscribe, dan jangan lupa nyalain notifikasi.